Masalah ilmu tadi kan kita harus cari guru-guru yang memang Ya, jelas sumbernya bersanad. Itu bagi orang-orang yang awam mungkin ataupun yang baru-baru jumpa, baru ketemu, baru sadar selama ini saya kemana, itu bagaimana caranya supaya mereka itu tahu jalan kemana untuk mencari guru, dan bagaimana cara melihat guru ini betul, guru yang itu tidak betul. sebenarnya cara terbaik adalah dengan cara kita melihat panutan masyarakat selama ini kepada ulama yang mana. Itu sebenarnya sudah cukup. Ikut yang paling banyak. Kalau ada terjadi perbedaan, ikut yang paling banyak. Misalnya, kalau di Aceh kan kita tahu ini banyak pengikutnya, ini tidak banyak pengikutnya. Kalau memang kita masih belum paham tentang hal-hal itu, coba kita tanya-tanya dulu ke guru-guru kita. Misalnya kalau di Aceh ada Abu Mudi, ada Walid Nu, ada Ayah Subdi Jinib, ada ulama-ulama kita lainnya. Dan kalau nasional misalnya seperti Buya Yahya, Kiai Idrus Ramli, Habib Jindan, Habib Novel, dan lain banyak lainnya. Kalau internasional Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, ataupun Habib Ali Zainal Abidin, dan lain sebagainya. Ya, dengan cara kita mencari tahu beliau dapat ilmu dari mana. Kalau beliau dapat ilmu dari orang jelas, dan orang ini dapat ilmunya dari mana, makanya perlu sanad. Sampai-sampai dikatakan itu laula sanad laqala masya'a. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong sesuai isi perutnya. Karena ia ingin isi perutnya begini, ingin isi perutnya begitu, ya ia akan ngomong demikian. Tapi kalau kita punya sanad keilmuan, misalnya saya ataupun antum ataupun kita semua, kalau kita punya sanad, maka kita akan terbatasi oleh sanad-sanad itu untuk ngomong. Kita tidak akan berani ngomong yang tidak punya referensi, kita tidak akan berani ngomong sesuatu yang tidak punya dasarnya. Tentu dasar itu harus dari ulama-ulama yang mu'tabar. Pelajaran-pelajaran kitab juga harus dari kitab-kitab yang mu'tabar, kitab yang dikenal oleh banyak orang. Jangan kitab yang kita pelajari, kitab-kitab yang memang asing, tidak pernah diajarkan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang memang keilmuannya dikenal. Misalnya Engku Ihsan kan tahu kitab A'atu Talibin, tahu kitab Al-Bajuri, dan bahkan kita hampir semuanya tahu. Tapi kalau kitab-kitab aneh lain sebagainya kan tidak tahu. Maka salah satunya adalah dengan cara mencari tahu dia siapa gurunya, kemudian gurunya lagi siapa gurunya, siapa gurunya. Saya Hingga pernah dengar misalnya ada kitabnya sama. Pernah saya dengar kitab itu sama, tapi pengarangnya yang beda, artinya bukan pengarang, penerbitnya beda. penerbitnya Sehingga beda. isinya juga beda. Oh, itu banyak sekarang. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab sekarang mengubah takbir-takbir, ibarah-ibarah yang ada di dalam kitab dari seharusnya misalnya tidak haram, tapi dibuanglah saja menjadi haram. Seharusnya la yahrum, tapi karena dibuanglah menjadi haram dan lain sebagainya. Maka kita harus perlu berhati-hati. Makanya fenomena hijrah yang sangat disayangkan adalah di saat kita hijrah tapi salah pilih guru. Kalau orang salah pergaulan, lebih enak kita nasihati daripada orang yang salah pilih pengajian. Kalau orang salah pilih pengajian itu paling sulit untuk dinasihati. Kalau kita katakan ini salah lu, oh mana ada? Ini kan dikatakan oleh ini ya gitu. Tapi kalau orang salah pergaulan, misalnya pergaulannya dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya, itu masih enak diajarkan. Karena dari itu Rasulullah tidak diturunkan di Aceh. Rasulullah diturunkan di Mekah. Kenapa? Karena orang Aceh pada masa Rasulullah dibangkitkan, itu orang Aceh belum kenal Tuhan. Lebih enak memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum pernah kenal Tuhan. Sama juga lebih enak mengajarkan orang yang salah pergaulan, belum pernah mendengarkan perihal agama, daripada mengajarkan orang yang salah pilih pengajian yang memang sudah punya karakteristiknya tersendiri. Rasulullah kan juga demikian, diturunkan di kota Mekah. Rasulullah memperkenalkan agama kepada siapa? Kepada mereka yang setelah lebih dulu mengenal Tuhan, sebalik daripada yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa agama yang mengajarkan, memperkenalkan tentang Tuhan tak bertempat, tentang Tuhan tak punya anak, tentang Tuhan tak bisa dilihat, tak bisa diraba, kepada mereka yang menyembah Tuhan bertempat, Tuhan bisa diraba, dibuat sendiri, dibersihkan sendiri, dimakan sendiri. Tentu lebih sulit. Karena itu
Dan itu mari kita pilih guru-guru kita yang benar. Sana kalau kita tidak mampu ya coba kita nonton kalau misalnya di YouTube ataupun di medsos ulama-ulama yang baru saja yang saya sebutkan. Misalnya kalau yang tidak saya sebutkan coba jangan dinonton-nonton dulu. Kalau perlu bikin jadwal, pagi jadwal nonton Abu Mudi, sore siang nonton Buya Yahya, malam nonton Habib Jindan. Besok ditukar. Pagi nonton Abi Mudi, sore nonton Ayasub di Jinib, malamnya nonton Habib Ali Jufri. Ditukar terus hingga seterusnya. Tapi jangan lupa keberkahan majelis juga kita perlukan. Kita juga perlu hadir ke majelis-majelis ilmu di mana memang kebanyakan ulama-ulama kita hadir di dalam majelis.